Buset, sepi banget nih. Warga-warga udah pada sampai kali ya di rumah Nyi Acah buat ngelayat. Tapi kok hawanya jadi kagak enak begini. Bikin merinding aja. Kagak ada satu orang pun nih. Tolong, jangan. Lu ngerti gak bahasa gue? Ustaz. Ini pasti serigala jadi-jadian nih, Re. Gimana, Re? Dan, udah nggak ada, Dan. Bener kan? Itu serigala jadi-jadian, Re. Udah. Sekarang kita mau tahlilan bareng kan? Ke rumahnya almarhumahnya Acah. Iya, Re. Bareng aja. Ya. Serigala jadi-jadian, Re. Ya udah ya. Sepi banget, Re. Sadaqallahul azim. Ya Allah, gue gak nyangka Nyi Acah cepet banget dipanggil sama Yang Kuasa. Semoga lu diterima di sisi Allah. Amin. Makasih ya semuanya. Udah ngirim doa buat almarhumah Nyi Acah. Yen, kamu teh jangan sedih terus atuh. Yang penting mah kita teh kudu didoakeun eta teh Nyi Acah teh nya. Semoga semua amal ibadahnya dan kebaikannya diterima di sisi Allahnya. Amin. Bu Yen, kenapa sedih terus? Ya maklum aja, Ri. Nyi Acah tuh selama ini kan yang jagain sama yang ngerawat itu Bu Yeyen. Soalnya Nyi Acah kan udah tua, tinggal sendiri. Karena anak-anaknya kan tinggal di luar kota. Bu Yeyen, aku sama Aini antar Bu Yeyen pulang ya. Gak usah, Mak. Gue mau nungguin Darmo, anaknya almarhumah. Bu Yeyen, nggak apa-apa. Kami juga sekalian ikut nunggu anak-anaknya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darmo. Saya minta maaf, saya nggak sempat ikut makamin ibu dan nggak ikut tahlilannya. Gak nape. Nah, kenalin, ini Darmo, anaknya almarhumahnya Acah. Darmo, kenalin, ini anak-anak muda dari kampung sini yang udah bantuin prosesi pemakaman almarhumah mak lu. Terima kasih semuanya udah bantuin. Saya Darmo, anaknya Bu Acah, dan ini istri saya Neneng. Bu Iput, itu Bu Yeyen beneran nggak mau kesini? Hah? Yeyen teh masih sedih atuh gara-gara Nyi Acah. Sian ya teh. Ya Allah, pasti Bu Yeyen sama Mak Acah tuh chemistry-nya udah dapet banget kali ya. Pasti Bu Yeyen ngerasa kayak kehilangan empoknya atau nyaknya sendiri gitu. Ya? Terus anaknya si Nyi Acah, si Darmo itu kok bisa sih datang pas ibunya udah dikubur? Bahkan ke pengajiannya aja telat. Jangankan itu, selama ini aja dia sama istrinya yang si Neneng-Neneng itu nggak pernah nengokin Nyi Acah. Malahan semalam saya lihat mereka bawa-bawa koper sama barang pindahan. Tah, bener pisan eta tehnya. Mereka teh berdua gitu tuh aya peduli nah sama Nyi Acah gitu, padahal anak kandung jeung minantu. Selama ini teh anu ngurus teh cuman Yeyen gitu. Walaupun Yeyen teh aya hubungan darah, tapi mau Yeyen teh ngurusin eta Nyi Acah. Bu Iput, orangnya kan udah meninggal. Nggak baik kalau digibahin terus-terusan kayak gini. Olo ay, kita mah henteu ngagibahin Nyi Acah atuh. Kita mah cuman ngomongin eta anak minantuna gitu. Yang nggak mau ngurusin Nyi Acah. Iya, ya udah. Bu Iput, mending abis ini kita ke kontrakannya Bu Yeyen sekalian nengokin Bu Yeyen sama bawain apa gitu. Iya. Boleh. Yaudah,
bawa ini aja sayur, ayam, atau nggak tempe nih. Ya, siapa tahu si Bu Yeye mau masak cuma nggak ada bahan. Ya, gua gratisin. Ya udah tuh. Iya. Besok. Nah, segera lunasi utang lo. Kalau enggak, gue bakalan datengin rumah lo yang sekarang. Dan gue obrak-abrik. Jangan kira lo pikir gue nggak tahu kemana lo pindah, ya? Kamu kenapa sih? Barusan debt collector telepon aku. Dia minta kita harus segera lunasin hutang kita. Kan dia nggak tahu kita pindah ke sini, Mas. Justru itu. Dia tahu kalau kita pindah ke sini. Makanya dia minta segera kita lunasin. Ah, sial. Niat kita pindah ke sini kan sembunyi. Kok dia malah tahu juga? Kita udah nggak bisa kabur lagi. Kita harus bisa bayar hutang kita. Lunasin pakai apa? Pakai daun. Kita nggak punya duit juga. Kita jual aja rumah ini. Ih, kamu udah nggak waras ya, Mas? Rumah kita yang di rantau aja udah disita. Terus rumah ini mau kamu jual gitu. Kamu mau kita jadi gelandangan? Baik Bu, terima kasih. Saya permisi dulu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, hah? Itu teh saha? Gua kagak tahu, Put. Dia kata dia tuh pengacara begono. Orang yang ngurusin pembagian harta warisannya almarhumah Nyi Aca begono. Oh, terus kenapa nemuin Bu Yeyen? Dia kata gue hari ini kudu hadir di acara pembacaan wasiatnya almarhumah Nyi Aca begono. Temenin gue ay. Acaranya siang ini. Nah, maaf banget nih Bu Yeyen, soalnya Aini sama Maya harus ketemu sama donatur hari ini. Iya. Gimana dong? Gue takut nih. Lu aja ya temenin gue ya, Put. Tenang wae atuh Yen, pokoknya nama Yen kemana ibu teh ngikut gitu. Sekalian kita teh ajak si Adani juga nya. Cakep. Yen, aya titipan sayur ti Adani buat Yen masak. Baik banget, adek gue yang satu itu dah. Makasih ya. Baiklah, karena semuanya sudah hadir, saya akan membacakan surat wasiat dari Bu Aca. Lihat, masih disegel. Baik, saya akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Marisah binti Setiawan alias Nyi Aca, dengan ini menyampaikan perihal warisan untuk anak saya Darmo. Saya wariskan 1 unit rumah tinggal saya, kemudian untuk Yayan yang dengan tulus merawat dan menyayangi saya wariskan sebidang tanah kosong yang ada di dekat pos ronda. Yen, menang warisan Yen. Kamu teh kayak mendadak atuh Yen. Ya Allah, rezeki numpuk Bu Yeyen. Ini Yen kagak salah dengar. Alhamdulillah. Gue kate kali gue diundang kemarin timbang bakal nyaksiin doang pembacaan wasiat begono Dani. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Mimpi apa yang bisa sampai dapat warisan. Terima kasih ya Nyi Aca. Semoga lu tenang di alam sono, gue doain lu masuk surga. Lapisan ke-7. Ya Allah. Pak, maaf nih ya Pak. Kenapa orang asing malah dapat bagian yang lebih besar? Jelas-jelas tanah itu luasnya lebih besar daripada rumah ini. Apa Bu Yeyen ngancem mertua saya biar dapat warisan? Lu jangan sekate-kate kalau ngomong ya. Gue ngurusin emak lu tuh ikhlas, lu tau kagak? Dan gue gak pernah berharap dapet warisan kayak begini. Iya Mbak Neneng nggak boleh begitu. Ya walaupun tampangnya Bu Yeyen belum pantas jadi orang kaya, tapi apa yang udah dilakuin Bu Yeyen selama ini ke Nyi Aca, ya mungkin itu udah haknya. Nggak boleh begitu. Masa usah ngeunah sia teh, ha? Sia teh sebagai anak rak itu teu aya peduli na ka indung maneh teh, ha?
selama ini teh ngurusin Nyi Acah gering, Yeyen. Nu nemenin Nyi Acah, Yeyen gitu. Mun aya naon Nyi Acah, Yeyen. Ari saria teh kamarana ha? Allah pisan sia teh kebaikan sama orang tua ha? Wajar we Yeyen meunang atuh warisan. Baiklah, saya sudah selesai membacakan surat wasiat. Kalau begitu, saya permisi. Kita juga pergi. Ayo. Lu denger berdua Asal lu tahu berdua baru kali ini gua ngerasa berkah selama gua ngegibah nongkrong di tempat pangkalan gue. Ada hikmahnya. Paham lu? Ayo kita gegibah lagi ya. Wah, Bu Yeyen bisa kali traktir mie ayam nih. Bisa-bisanya ibu warisin tanahnya ke orang lain. Kenapa sih kamu itu pasrah gitu aja Mas waktu dibacain warisan? Gak seharusnya si Yeyen dapat bagian lebih besar dari kamu. Sedangkan kamu, anak kandungnya sendiri, cuma dapat rumah tua yang lebar tanahnya gak seberapa. Ya mau gimana lagi? Itu kan tulisannya dari ibu sendiri yang tulis. Ini semua pasti gara-gara aku gak pernah nengokin ibu waktu dia sakit. Kita bisa dapetin tanah itu Mas, kita bisa banyak duit. Karena harga tanah itu pasti tinggi. Aku nggak bisa terima ini gitu aja Mas, nggak bisa. Terus kamu maunya gimana? Kita rebut tanah itu dari si Yeyen. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa dah tumben lo pada datang kemari? Ini saya mau kasih ini untuk Bu Yeyen dari saya sama istri saya. Ih, gue kagak sakit. Ngapain lu bawaan buah begonoan? Ya enggak, ini sebagai tanda terima kasih kami buat Bu Yeyen. Karena Bu Yeyen selama ini kan udah ngurus ibu mertua saya. Biasa aja kali. Namanya juga sama tetangga. Ya kan kita kudu baik. Orang kucing tetangga sakit aja kita perhatiin. Apalagi emak lu. Iya, terus juga saya dengar katanya Bu Yeyen mau jual tanah dari ibu. Kalau iya, saya punya kenalan maklar tanah. Dia itu linknya bagus banget. Gampang cari pembeli. Iya bener. Gue tuh jadi keingetan sama enyak lu. Semasa hidupnya dia tuh pengen banget pergi haji ya. Tapi karena dia sakit ya kagak bisa. Apalagi sekarang kagak ada umur Pan. Jadi maksud gue mau ngejual tanah itu. Gue mau buat daftar pergi haji. Sekalian ntar gue badalin tuh haji emak lu begono. Ya udah berarti tepat banget. Saya kenal orangnya yang bisa cari pembeli bagus nanti harganya. Ya bener Bu Yeyen, temennya Mas Darmo ini bisa negoin harga tinggi ke pembeli soalnya. Wah, kebeneran banget. Gue seneng malah kalau lu mau bantuin gue. Lagian lu tenang aja. Ntar bakal gue keluarin bagian buat lu berdua. Gue kagak bakalan makan sendiri juga kali. Ya udah kalau gitu nanti saya akan kabarin lagi setelah udah ada pembelinya ya. Iya, gue tunggu ya. Saya permisi dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Iya Bu Yen. Iput. Lo Yen. Teteh kunaon si Darmo teh ka dieu jeung pamajikanana? Dia mau bantuin cari pembeli. Sebab dia denger gue mau jual tanah gue begono. Atuh kunaon kamu teh percaya sama mereka, Yen? Ya elet, Put. Si Darmon tuh kan anaknya Nyi Acah. Masa iya gue kagak percaya sama dia? Masa iya dia mau jahatin gue? Ulu Yen. Ibu teh curiga atuh sama si Darmo gitu. Soalna teh pas Nyi Acah meninggal, dia teh tuh aya sedih-sedih napisan gitu. Maknya sekarang teh tiba-tiba dia teh datang bawain kamu buah. Dia teh pasti punya maksud lain sama kamu, Yen. Ibu mah yakin dah. Ah, udah. Lu jangan suujon aja. Mas Darmo mana ya, Mbak? Oh, Mas Darmo lagi keluar, Ay. Emangnya ada apa kalian kesini?
Kita datang ke sini mau ngasih uang bela sungkawa dari warga yang nggak bisa datang ngelayat kemarin. Tolong diterima ya, Mbak. Oh, ya udah nggak apa-apa, titip aja ke saya. Cuma segini uangnya. Kok gitu sih ngomongnya? Loh, emangnya salah saya tanya? Saya juga kan nggak tahu warga sebenarnya kasih berapa. Kalian nggak kasih saya catatannya? Sejak kapan uang bela sungkawa itu dicatetin? Terus maksudnya kamu nuduh kami gitu, yayasan ngilep uang bela sungkawa itu? Ya nggak gitu juga. Maksudnya apa? Hah? Maya. Udah. Kami cuma nyampein uang itu. Dan kami nggak punya niat buruk apalagi sampai nilep uang bela sungkawa. Saya harap kamu bisa nerima uang itu dengan baik. Kami permisi. Ya. Bye-bye. Aini. Kita permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yen, teman saya yang maklar tanah itu udah dapet calon pembelinya. Ya Allah, cepet banget lu. Hebat bener. Iya, pas saya ceritain niat Bu Yeyen untuk jual tanah itu dia sampai terharu. Katanya mulia sekali itu niat Bu Yeyen. Ih, baik bener ya tuh orang. Emang dia kagak mau ketemu sama gue dulu apa? Gak usah, itu masalah gampang. Nanti Bu Yeyen kasih sertifikat ke saya langsung jual ke dia. Nanti uangnya langsung saya kasih Bu Yeyen. Ah, ya udah kalau bukan mah, lu tunggu di mari. Gua ambil dulu sertifikatnya ya. Gampang juga Bu Yeyen dibohongin. Nah, ini sertifikatnya, ya. Hai, stop, Yen. Jangan dikasih. Kamu teh kenapa atuh percaya banget sama dia? Si Darmo ini udah nemuin pembelinya buat tanah gua nih. Itu mungkin atuh Yen, masa secepat itu? Baru juga tadi udah nemuin pembeli. Kamu teh curiga sama dia? Wah, udah, lu tenang-tenang baik, ya. Tak gue ceritain. Nah, Darmo, ini sertifikatnya. Biar cepet-cepet jadi duit, biar gue cepet-cepet bisa daftarin pergi haji, begono, ya. Itu saya pergi ya. Makasih. Yen, kamu teh kunaon atuh percaya pisan sama si Darmo? Aduh, Put, kita kagak boleh suujon, Put. Susah kamu mau dikasih tahu teh. Apa kabar, Bu? Baik, Pak. Pak. Oh ya, jumlah uangnya sesuai dengan surat perjanjian jual beli kita. Ya, sudah sesuai. Ini sertifikatnya, Pak. Jadi deal ya kesepakatan kita. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, Bapak bisa langsung hubungi saya. Terus, kakak saya Yeyen pasti bakal seneng banget kalau tanahnya laku, Pak. Silakan, kartu namanya. Kalau begitu saya permisi dulu. Uang kita banyak, wow. Nih, tadi kamu ngapain sih pakai kasih kartu nama segala? Udah mana isinya bukan nama kamu, bukan nomor telepon kamu, bukan alamat kamu. Kau pikir aku sebodoh itu? Kasih alamat sama nomor telepon kita? Ya enggak lah. Semua data yang aku kasih itu datanya Yeyen. Jadi kalau ada apa-apa, yang ngehubunginnya ke si Yeyen lah, bukan kita. Udah sih, Mas. Sertifikat palsunya juga mirip kok sama yang asli. Mereka bakalan lama tuh nyadarnya kalau itu palsu. Pokoknya kita harus kabur hari ini juga, Mas. Bawa duit ini, oke? Setuju, Ibu. Nah, kita usir aja. Tolong jangan ada keributan dulu. Tenang dulu semuanya. Kalau gak ada ampun, udah usir aja. Jangan. Jangan. Ibu-ibu, bapak-bapak tolong dengerin. Kita nggak bisa main usir orang begitu aja. Iya, saya mohon jangan usir saya minta maaf. Saya ngelakuin ini semua karena saya banyak utang.
kan rumah Bu Yeyen, kakaknya Neneng. Yeyen, gue. Tapi gue bukan kakaknya si Neneng. Dia cuma tetangga gue. Emang apa? Alah, lu penipu. Gua dikasih sertifikat tanah palsu. Balikin duit gua sekarang juga. Jangan kate-kate lu ya. Hah? Urusan sertifikat tanah bukan sama gue. Urusannya itu yang ngurusin si Darmo sama si Neneng. Ngapain jadi gue yang lu bilang penipu? Pokoknya gua nggak mau tahu. Beda rumah dia. Lu masih ngomong. Bang Bro. Ibu ini udah nipu saya. Dia kasih sertifikat tanah palsu. Balikin duit saya. Bang Bro, demi Allah, gue kagak ngerti nih perkara ini. Sertifikat itu yang ngurusin si Darmo sama si Neneng, bukan gue. Bapak-bapak udah kasarin orang yang salah. Harusnya yang bapak-bapak cari itu ya orang yang ngejualin lah. Masalah kayak gini diomongin aja secara baik-baik. Kalian juga nggak mau kan? Kalau sampai ada aparat datang karena kalian berlaku anarkis. Mana sih orangnya kok nggak datang-datang? Gimana Pak? Ini. Makasih ya Pak. Itu sertifikatnya mirip banget sama aslinya. Tah, Iput mah teu salah atunya dugaan teh. Ternyata bener si Darmo jeung si Neneng teh penipu ulung atuh. Sieun mah teu percayaan atuh sama omongan Iput. Iput teh kudu cari bukti. Dipoto. Oke, siap. Makasih ya Pak, Ibu. Makasih. Saya permisi dulu. Jangan macam-macam ya sama kita. Sini ini lepasin atuh sini handphone. Kalian berdua teh ternyata penipunya. Bener dugaan Iputnya, kalian udah nipu Yeyen. Pokoknya nama Iput mau bilang sama Yeyen. Mau Iput kirim itu bukti foto. Mas kamu jangan diem aja dong Mas. Nanti kita dilaporin warga. Tunggu kek. Woi. Tunggu. Ini ada apa ya? Masalah apa ini? Ini kenapa kok dipegang? Bu nggak apa-apa. Iput teh teu naon ai. Tapi mereka berdua teh penipu ai. Mereka teh udah nipu Yeyen. Tadi Iput teh peregokin mereka gitu ketemu sama orang yang bikin sertifikat palsu. Nih ai, lihat. Iput teh boga buktina tinggal itu. Tuh. Kabur, Mas. Aduh, lepasin ai. Kita nggak akan lepas kamu. Lepasin ai. Udah Bu Iput sekarang pulang dulu aja. Biar saya sama ini bawa mereka ke rumah supaya mereka nggak kabur. Nanti buktinya tolong kirimin ke HP saya, Bu. Siap, Iput kiriminnya. Rasakon, siap mau bisa lepas, siap penipu, siap. Sini kalian ikut kami. Kejar kita. Lepas. Lepasin, Nah, ini dia nih manusianya nih. Lu jangan suka lari dari tanggung jawab. Lu balikin kagak tuh duitnya? Ambil sertifikat yang asli. Bu Yeyen, ini tadi Bu Iput ngirim bukti-buktinya. Kalau mereka udah nipu Bu Yeyen. Oh ya Allah, Iput. Dia mau emang bestie terbaik gue. Sekarang mana? Balikin duitnya. Sama sertifikat aslinya mana? Nih. Ada kagak? Lu juga. Bu Yeyen makanya lain kali adiknya tuh dijaga, diurusin. Masa iya baru juga tinggal di sini udah bikin masalah aja. Hello OMG.
Gua najis samatan punya adik begono. Kagak deh. Udah Bu Yayan. Baik. Udah nggak usah dibahas lagi. Masalahnya kan udah selesai ya. Ya kita pulang. Yaudah yuk kita pulang. Ayo. Assalamualaikum. Lu berdua tuh bener-bener keliwatan ya. Tega lu sama gue. Gue tuh ikhlas ngurusin nyak lu. Nyak lu orang baik. Astagfirullahaladzim. Tega ya lu. Nipu gue. Orang yang udah rela ngurusin nyak lu sementara lu kagak bisa ngurusin. Lu kagak ada akhlak lu. Iput mah dari awal oge atuh udah curiga Yen. Kalau mereka berdua teh datang cuman mau ngerebut hartanya Nyi Acah. Iya nih, suruh ngurus ibunya aja nggak mau, giliran hartanya mau. Padahal Nyi Acah itu orangnya baik. Kok bisa ya dapat anak mantu kayak kalian? Kita usir aja mereka dari sini. Setuju Iput mah, kita usir aja. Jangan ada keributan dulu. Tenang dulu semuanya. Alah, gak ada ampun. Udah usir aja. Jangan. Ibu-ibu, bapak-bapak tolong dengerin. Kita nggak bisa main usir orang begitu aja. Mereka tinggal di rumah yang emang udah jadi hak mereka. Iya, saya mohon jangan usir saya minta maaf. Saya ngelakuin ini semua karena saya banyak utang. Iya, udah, benar. Udah jangan usir dia, ya kesianan. Gue juga kagak ada niat sih ngangkangin banda orang ya. Lagian ini emang rumahnya mereka, ya. Asalkan lu berdua tuh mau berubah. Yen, nana orang eta teh. Biarin Put duit bisa gue cari. Nih, buat lu. Lu pakai tuh buat nutupin utang lu. Jangan atuh Yen, mereka tuh udah jahat sama kamu atuh. Kagak nape Put, kalau orang jahat sama kita jangan kita bales lagi pakai jahat. Ntar pahala kita nguap. Ya, insya Allah nanti Aini pasti bantuin soal tanah yang mau Bu Yayan jual itu. Kebetulan juga kan Aini dulu sempat kerja di properti. Alhamdulillah banget, Ay. Lu mau nolongin gue. Oh ya, tapi masalah Bu Yayan sama pembeli tanah sebelumnya udah beres semua kan? Itu dia Babang, gue bersyukur banget karena pertolongan lu berdua begono. Jadi pembeli itu kagak nuntut gue sejak kita pulangin tuh duitnya, iya Pan? Lagian dia juga tahu Pan kalau gue korbannya Darmo sama si Neneng gitu, jadi dia kagak memperpanjang masalah begono. Alhamdulillah kalau gitu. Untung aja kita nggak jadi diusir. Mana kita dikasih uang lagi sama si Yayan. Seneng banget aku. Apa kamu bilang? Untung kamu bilang, Mas. Apa yang dilakuin si Yayan ke kita itu penghinaan, Mas. Penghinaan besar, tau nggak? Iya, tapi kan paling nggak kita dikasih uang pegangan tuh lumayan. Kan bisa aja dia cuekin kita terus dilaporin kita ke polisi. Udah cukup ya, Mas. Si Yayan itu nggak ada hak untuk ngerendahin dan ngakimin kita. Sama seperti dia juga nggak ada hak buat dapetin warisan ibu kamu. Pokoknya kita harus balas dendam sama si Yayan. Dan juga sama warga yang udah kurang ajar sama kita. Lihat tuh, anak sama mantu durhaka lewat. Bukan anak sama menantu, tapi tetangga. Iya bener, udah untung ibunya dijaga sama Bu Yayan. Masih aja nipu, ya emang. Ngomong apa bisik-bisik ha? Kalau berani sini ngomong depan muka saya. Darmo, kasih tahu tuh sama istrinya. Laki-laki kok nggak punya pendirian sih? Bener ya? Udah deh. Gak usah, kamu ladenin mereka tambah jadi. Kamu lihat sendiri kan? Mereka jadi ngelunjak sama kita gara-gara kelakuan si Yayan. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kita harus balas dendam, Mas. Kita nggak bisa biarin gitu aja. Halo, Mbak ini. Saya sudah di lokasi yang Mbak kirim alamatnya. Iya, tunggu ya Pak. Ini saya udah di jalan, sebentar lagi sampai. Oh, iya ya Mbak. Oke, baik Mbak, saya tunggu. Merinding begini sih, serem.
Pak. Maaf ya, saya telat. Mbak. Ada apa, Pak? Mbak, saya nggak jadi beli, Mbak. Nggak, Mbak. Serem. Kenapa ya, Bapak? Nggak. Tunggu dulu. Ada apa ya? Kenapa Bapak itu tiba-tiba takut kayak habis ngeliat hantu gitu? Udahlah, coba aku telepon aja nanti. Itu. Mas, pokoknya kita harus bikin gak ada orang yang mau beli tanah warisan ibu. Tapi setiap ada orang yang mau beli, kalau kita takut-takutin terus, apa nggak pada curiga nanti? Ya, nanti kita pikirin cara lain, Mas. Sekarang lakuin aja cara yang kita bisa. Yaudah, oke. Halo, Mas Malik, ini saya sebentar lagi nyampe lokasi tanahnya ya? Tapi itu orang cuma lewat, masa kita harus ngumpet sih? Dengerin dulu. Oh, nggak usah, saya cuma sebentar kok. Kayaknya saya juga tertarik deh sama tanah ini. Ya udah kalau gitu. Oh iya, oke, terima kasih. Tuh kan, Mas, dia tuh mau ngecek tanahnya ibu. Udah sana takut-takutin. Masa aku doang, kamu juga dong. Ih, aku udah hapus make up hantunya tuh, kamu lihat. Mana takut dia lihat aku. Ya udah deh. Mas, kamu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Itu orang tasnya isi batu kali. Aja deh. Ayo pulang. Neng. Ada. Nih. Aduh. Ada aja. Bangun. Aduh, gila, aku sakit. Iya, udah. Saya boleh jalan pulang deh. Aduh. Yang ngilu ini bekas kejedot. Padahal udah dikompres. Wah, bagus banget nih lokasinya. Kalau kayak gini tuh bisa saya bangun kos-kosan. Dan sewa per kamarnya tuh pasti mahal banget nih. Nah, ini nih korban baru buat aku hasut. Bu, mau beli tanah ini ya, Bu? Iya, Mbak. Saya tuh dari kampung sebelah dapat info katanya tuh tanah di sini mau dijual. Oh gitu. Tapi kalau saran saya sih, mendingan ibu nggak usah beli deh tanah ini. Loh, kenapa? Mana ya? Sebenarnya saya nggak mau ngomong sih, Bu. Takutnya matiin rezeki orang, tapi tanah ini tuh angker, Bu. Terkutuk. Terkutuk gimana, Mbak, maksudnya? Banyak yang setelah beli tanah ini tuh sial, Bu, hidupnya. Pemilik sebelumnya aja nih, Bu, nggak mau warisin tanah ini ke anaknya. Soalnya dia itu mau buang sial. Nggak mau keturunannya sial juga. Duh, Mbak, kalau dengar ceritanya kayak gini mah, saya nggak jadi beli ah. Ya, mending nggak usah. Kalau gitu makasih ya udah dikasih tahu. Iya, sama-sama. Saya permisi loh, Mbak. Iya. Kok main mukul-mukul kayak gini aja sih? Emang dia salah apa? Gak usah ikut campur lo. Nih. Aku aja. Maaf ya, Bu Yayan. Ternyata masih belum ada yang tertarik untuk beli tanah Bu Yayan. Lebih tepatnya nggak jadi beli sih, Ai. Iya,
Sebenarnya ada beberapa orang yang memang tertarik, rencananya mau beli tapi tiba-tiba nggak jadi batal. Kok bisa? Dia ngasih tahu kagak alasannya kenapa dia batalin sepihak Begono? Nah, kami udah coba cari tahu alasannya Bu Yayan. Tapi pembelinya nggak ada yang mau terus terang. Apa mungkin karena harganya kemahalan kali? Aku juga mikir gitu Ri awalnya. Tapi waktu kami tanya soal harganya, pembelinya nggak ada yang keberatan. Kenapa aneh banget ya? Itu kan lokasinya tanahnya strategis. Kenapa sampai sekarang belum laku juga? Iya, Mai. Mungkin Ari ya, pala gue mungkin pusing nih mikirinnya. Aduh. Apa gue sewain aja kali ya biar cepet dapet income Begono. Sama tukang jualan ke buat dia dagang. Menurut kalian bagaimana? Iya, sebenarnya nggak masalah kalau misalkan mau disewain. Seperti yang Bu Yayan bilang, ya senyamannya Bu Yayan bagaimana baiknya. Nah, itu. Nah, itu timun. Oh, Ibu teh yang bikin etanya acar. Boleh tuh buat masker mata biar seger ya kan. Bagus ya. Mau bikin acar kagak ngajak-ngajak gua. Ya makanya kesini Yen. Ibu terek nanya, kumaha eta teh tanah teh geus laku encan? Hah? Iya, gimana tuh? Belum laku-laku. Kenapa emang? Gua juga kagak tahu tuh. Ini tuh kan udah janji mau bawain pembeli. Tiba-tiba dia ngensel dadakan Begono. Ya Allah, emang kenapa alasannya? Kemahalan tuh tanah? Bukan gegara entu, Dan. Terus? Gue juga pusing mikirinnya entu ya. Gue dapet warisan tanah sengketa. Yang ada malah nambahin beban hidup gua, Begono. Tapi sih kayaknya gue pengen sewain aja dah. Biarin dah buat orang dagang ke, apa buat ngapain ke. Ibu teh setuju, Yen. Gimana kalau ada nih teh bukalapak di ditu? Soalnya teh pan eta teh tempatna teh permanen. Terus warga teh pasti langsung ke situ belanjanya daripada muter-muter we keliling pakai bensin. Bener tuh? Boleh juga tuh. Cakep, Dan. Kalau lu mau nyewa, gue kasih harga miring dah. Kalau perlu nih, asalkan gue tiap hari makan daging sekilo sama tumisan apa kayak Begono, biar gue perbaikan gizi Begono. Mantep dah kalau gitu. Nanti saya hitung-hitung dulu tuh itu masuk nggak tuh sama budget saya. Kalau misalkan cocok, malam ini saya pindahan. Gimana? Gue kasih bonus. Bonusnya kita bantuin ngangkatin pindahan Begono. Setuju. Ibu teh senang kalau kayak gininya. Jadi tanah Yen teh teu nganggur gitu. Jadi bermanfaat hari gitu mah. Oke dah. Dealnya. Itu namanya simbiosis mutualisme Begono. Kita harus sabotase, Mas. Jangan sampai si Dani beneran buka lahan di sana. Alhamdulillah. Aduh. Dapat, guys. Udah oke kok, ini udah pas. Udah oke. Gak apa-apa deh kalau miring-miring dikit, yang penting gak kayak hidup Dani, jangan jelas arahnya. Wah, hidup lu bukan miring, Dan, doyong. Curhat. Ya, pisang di mana? Ya, taruh sini aja nih. Taruh sini aja dulu. Nih. Mau apa lagi dibantuin? Ini disusun gini aja nih. Buset, nih bisa banget ini, ya Allah. Aduh. Aja di pelan-pelan. Hati-hati Bu Yayan. Ih, naon eta teh? Bantu. Jangan. Ya di demi tuh. Kita teh atuh ulah pindahan malam-malam mata ge. Lu apa sih? Udah. Ibu-ibu tenang. Mendingan gini aja ya. Aku sama Darin cari ke sana. Maya, Bu Iput sama Bu Yayan cari ke sebelah sana ya. Nyari dedemi, Ari. Ya bukan nyari. Aku yakin ini pasti bukan dedemit, tapi ini pasti orang iseng. Sengaja nih kayaknya. Coba. Nggak perlu takut kan kita rame-rame. Berani emang. Pahit. Jangan iseng-iseng. Nanti diisengin balik nangis. Tolong jangan bercanda ya. Kita mah nggak sebecanda itu sebenarnya kan.
Aca tuh. Siapa? Wah, ini pasti sindikat ini. Tangkap Put, buka kepalanya. Kan? Oh, nih bininya nih. Ini kalian kerja sama. Gua udah nyangka ya. Orang yang bakalan licik nakut-nakutin gua cuma lu berdua. Ini teh harus kamu kasusin atuh. Gimana kalau kita teh laporin ke polisi? Gak usah Put, gua males ribut. Dia mau nakut-nakutin gua pakai ini. Yang ada lu nih. Udah, Yen. Udah tuh, kamu teh udah serem, makin serem atuh pakai ieu mah. Makanya, tapi kalau dia janji nih kagak bakal ngulangin lagi, nggak apa-apa. Kali ini gua maafin. Tapi inget tuh ya, sekali lagi lu nakut-nakutin kita, bakal gua laporin lu ke kantor polisi. Biar lu pakai seragam oranye. Mau lu? Udah. Mas, Mbak, kali ini kita maafin ya. Tapi tolong jangan diulangin lagi. Udah sana pergi. Pergi sih. Pergi. Udah. Padahal cara kita nakut-nakutin kemarin berhasil kan, Mas? Kenapa sekarang ketahuan sih? Iyalah, namanya juga apes, mau gimana lagi? Kita sih pakai caranya begitu terus jadi ketahuan kan? Ya harusnya kamu itu jangan lembek kayak gitu dong, Mas. Ngegas kayak dikit biar si Yeyen itu nggak ngelunjak. Dia malah makin nuntut kan hak warisan dari ibu. Itu tuh ibu kamu loh, Mas. Iya, tapi kan ibu yang ngasih langsung buat dia. Ini mau gimana lagi, gue gak bisa buat apa-apa lah. Wah, pasrah mulu nih orang ya. Mau kemana lu? Bayar utang lu cepet! Bang aja lu. Bang, udah bang, jangan bang. Bayar lu. Berapa jam lu? Berhenti! Berhenti mas. Apaan sih ini? Siapa lu? Gue ikut campur. Nggak ajar lu. Pergi dari sini. Awas lu ya, gue akan datang lagi untuk kalian. Wan, gimana sih? Darmo, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau nanya nggak apa-apa doang, semua orang juga bisa bantuin kayak bayarin utangnya. Ayo, Mas. Kayak ada yang aneh, Delik. Tuh kan, Mas. Kita udah babak belur kayak gini juga nggak ada yang nolongin. Aku bisa selamat kayak gini gara-gara ditolongin mereka. Nolongin kok nanggung. Kalau nolongin tuh bayarin tuh semua utang kita. Terus kamu maunya gimana? Kamu rebut lagi tanah itu, Mas. Terus kita jual. Lunas semua utang kita. Terus kita cabut dari kampung ini. Kampung yang isinya orang-orang nyebelin kayak gitu. Tapi kita udah ketahuan sama Aini dan yang lainnya. Kalau kita mau berbuat sesuatu, nanti mereka bisa curiga. Tenang, Mas. Aku ada ide. Neng, kamu yakin tempatnya di sini? Yakin sih, Mas. Mana ya? Bentar. Nah bener. Itu dia tempatnya, Mas. Ayo. Mbah, kalian mau apa? Jauh-jauh ke sini. Saya mau tanah kami kembali kepada kami, Mbah. Terus kami juga mau balas dendam ke warga yang udah menghina kami. Dan kami mau kaya, Mbah, bisa kan? Ada satu cara.
Tapi jiwa kalian harus siap untuk jadi jembatan. Jadi jembatan? Ada yang bisa membantu kalian, tapi bukan manusia. Dia siluman serigala. Siluman itu membutuhkan raga untuk bersemayam, untuk hidup di dunia ini. Dia suka yang lemah. Kamu cocok. Kamu akan jadi inangnya. Jadi siluman serigalanya akan masuk ke tubuh saya? Iya Mbah, iya. Suami saya memang cocok jadi inangnya. Satu lagi. Setiap malam kalian harus letakkan daging mentah di belakang rumah kalian. Itu makanannya. Kalau tidak dia akan lapar. Setuju Mbah. Duh, Bang Darmo masih kerasukan. Serem juga kalau dibayangin. Ah, udah deh. Mendingan bayangin duitnya aja, biar nggak takut. Darmo, kalian nggak apa-apa? Kepo banget. Dia ini lagi nggak enak badan. Nggak inget kalian tadi dia habis digebukin debt collector. Yang kalian cuma nanya basa-basi. Gak apa-apa kan? Bantuin kagak? Bantuin bayar utangnya kek? Tapi itu Darmo aneh banget, Ri. Masa sampai kayak gitu? Makanya. Itu kan suara serigala. Masa sih di kampung kita ada serigala? Suaranya semakin mendekat. Kamu lihat gak? Ada serigala lewat tanah Bu Yeyen. Apa mungkin Bu Yeyen yang memelihara serigala? Ih, merinding. Ayo kita pergi. Ayo. Halo Adani, Ibu teh seneng atunya sekarang teh kamu teh punya warung tetep gitunya. Terus tinggali warga teh langsung datang ka dieu nya. Itu perlu Adani teh keliling buang-buang bensin. Mereka teh udah datang sendiri. Iya, alhamdulillah. Jadi usah capek-capek juga keliling-keliling kan? Gua kata juga apa Dan ya. Kalau dagang dapat tempat yang strategis, dijamin pas. Laris manis dagangannya. Amin ya Allah. Ibu itu segar-segar tuh pisangnya boleh tuh segepok. Apa Bang? Saya seneng mah tanahnya Yeyen dimanfaatin sama Dani dan bisa bermanfaat. Jangan si Darmo dah, kelakuan aja kagak bener, pasti kagak ada berkah-berkahnya. Udah, kagak usah dibahas. Iya. Aku mau beli apa nih? Sini tuh kayaknya angker deh. Saya lihat sendiri ada serigala. Apa jangan-jangan Bu Yeyen kali yang melihara? Jangan sekate-kate, Po. Lu kagak lihat gue sekarang perempuan kaya hasil dapat warisan. Tajir melintir gue. Ngapain juga gue piara serigala? Paham lu?
Udah. Mending sekarang kita belanja aja nih. Apa ini? Apa jangan-jangan tuh ulahnya si Darmo lagi? Lele. Jadi si Darmo teh can tobat-tobat eta teh. Kurang ajar lo ya. Udah nyebarin gosip lo sembarangan ngomongin gua. Tahan dulu bang, emang sih ngomong apaan? Lo jangan belaga bego lo. Ben! Kok main mukul-mukul kayak gini aja sih? Emang dia salah apa? Gak usah ikut campur lo. Nih. Ya ampun. Ini bisa kuat banget ya. Siapa tuh? Woi, berhenti lo! Ayo kejar! Kemana orangnya? Perasaan tadi orangnya ada di sini. Astagfirullahaladzim, bisa kaki serigala. Wah itu juga tuh, banyak burung serigala. Apa jangan-jangan dia masuk ke kontrakan Bu Yeyen? Jangan-jangan Bu Yeyen persugihan. Ayo. Mas. Kalian kenapa? Kami barusan ngeliat orang di situ. Tadi dia berubah jadi serigala. Terus di depannya ada jejak kaki serigala. Saya yakin itu Bu Yeyen pasti pelihara serigala. Astagfirullahaladzim. Mas, gak mungkin lah. Emang kalian ngeliat ada tanda-tanda serigala yang masuk ke dalam? Iya mas, tapi tadi saya ngeliat orang hilang di situ. Sekarang, udah yuk cabut. Kami sini mas. Sugihan. Masa iya, Ri? Bu Yeyen ada hubungannya sama serigala ini? Ya gak mungkin lah, Lik. Kita kan tahu Bu Yeyen orangnya gimana. Gak mungkin dia jadi siluman serigala kayak gitu lah. Udah mungkin paling salah paham aja. Yuk. Hampir aja tadi. Mas? Hampir aja kok ketahuan sama warga. Wah. Bisa ketangkep tadi tuh. Kok bisa sih, Mas? Tapi kamu berhasil kan sabotase dagangannya Dani? Iya, kamu tenang aja. Udah beres, semua aman kok. Bagus deh. Yaudah nih kamu makan dulu. Capek kan abis dikejar-kejar? Bismillahirrahmanirrahim. Buka lagi di dagangan. Ya Allah, hari ini laris manis. Sayur segar Dani, harga pas, rasa ikhlas. Ya ikhlas lah, orang pada seger-seger begini. Masa iya? Hah, kagak ada yang demen. Alhamdulillah. Nggak jadi orang kaya nih gue. Kenapa pada busuk begini? Kemarin masih pada segar. Astagfirullahaladzim. Kenapa pada busuk? Ya ampun, Dan. Kok dagangan kamu pada busuk begini sih? Bau lagi. Jangan pura-pura nggak tahu. Tempe saya busuk. Ada apa, Dan? Nih bang, lihat bang. Wajar kagak nih bang? Kemarin sayuran pada segar, sekarang pada busuk begini. Ini pasti kerjanya Bang Darmo sama Mbak Neneng nih. Ih, kamu tuh apaan sih? Dari tadi duduk kita terus. Sembarangan kalau ngomong ya.
Kita kesini tuh mau belanja, malah dituduh. Lah terus ini apaan buktinya? Ya nggak tahu. Lagian nih ya, kalau kami tahu nih dagangan kamu kayak begini, busuk, bau, ngapain jauh-jauh datang ke sini buat belanja? Ini. Dan, semalam pas lewat sini, gue ngedengar suara lolongan serigala. Apa mungkin siluman itu yang rusakin dagangan lo? Astagfirullahaladzim. Lu lihat bang, serigala kesini? Ya kagak lah, mana berani gua. Gak denger suara lolongan serigala aja gua langsung kabur. Tapi denger-denger kata warga-warga yang ikut ngejar siluman serigala tuh, silumannya lari ke kontrakan Bu Yeyen. Kayaknya ini kesempatan deh buat aku hasut warga kalau siluman serigala itu peliharaannya Bu Yeyen. Jangan-jangan makhluk itu emang piaraannya Bu Yeyen yang ditugasin buat ngejagain tanah warisan dari mertua saya. Bisa aja kan, Dan? Ini buktinya. Waktu dikejar, siluman serigala itu hilangnya di sekitaran kontrakannya Bu Yeyen. Coba dipikir deh. Aku yakin sih, Bas, berita soal siluman serigala peliharaannya Bu Yeyen pasti bakal cepat nyebar di warga kampung. Iya, pinter juga kamu. Iya. Jadi warga nggak ada yang curiga sama kita. Mai? Mai? Ya. Jatuh. Banyak banget belanjanya. Iya, ini buat persediaan di yayasan. Oh. Gak apa-apa, ntar dicuci aja, Mai. Ya udah deh. Makasih ya, Mas. Yaudah, kalau gitu kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Bu Yeyen! Bu Yeyen! Bu Yeyen! Bu Yeyen! Bu Yeyen! Keluar. Hah? Dani, lu ngapain sih datang ke kontrakan gue gegawakan mau minta kopi? Udah, nggak usah sok baik sama saya. Hah? Salah saya apa sama Bu Yeyen? Hah? Sampai dagangan saya dibuat busuk semuanya. Kurang baik apa saya selama ini? Maksud lu apa? Gue kagak ngerti. Kita tahu Bu Yeyen. Bu Yeyen pesugihan siluman serigala kan? Bercanda lu berdua basi. Kagak lucu tau gak? Ngapain gue peliharaan siluman segala? Pinter ya? Pinter ngeleseh Bu Yeyen ya? Kagak mau tahu sekarang. Ya, saya kagak mau tahu. Itu dagangan yang pada rusak, yang pada busuk, diganti rugi. Ya, kagak nyangka ya. Bu Yeyen tertarik juga sama main siluman-siluman itu. Gue kagak ngerti apa yang lu omongin, Dani. Ngapain gue mesti ganti rugi? Terus sekarang saya mau minta ganti rugi sama siapa? Sama siluman. Ya melihara kan Bu Yeyen. Kagak mau tahu sekarang. Sekarang juga tuh ganti duitnya. Lu jangan sekate-kate. Lu gue anggap adek selama ini. Hah? Sekarang lu nuduh gue yang kagak-kagak. Lu mau minta dipiting sama gue? Jangan kasih gue sama emak lo. Udah, tenang dulu Bu Yeyen. Kenapa sih? Kenapa sih? Ini dia, Babang Malik, Bang Bropari. Nih, sebab nila setitik rusak susu sebelanga. Gua dituduh sama dia ngancurin dagangan. Kata gua pelihara siluman. Lah ngapain coba? Gua kagak ngerti yang diomongin apaan. Kan emang bener, yang melihara kan Bu Yeyen. Udah, nggak usah pada ngeles. Lah, abang ini aja ngelihat itu siluman hilang di sini. Udah deh, mendingan Bu Yeyen gak usah ngelakuin hal kayak gitu. Ngerugin semua warga, Bu Yeyen. Iya tuh, Bu Yeyen. Ternyata diam-diam Bu Yeyen pesugihan juga ya.
Lihat kan? Warga bilang apa? Terus sekarang gimana? Saya harus gimana? Udah. Kalian tenang dulu, Dani. Kamu juga tenang. Warga udah pada marah sekarang. Mereka nuduh Bu Yayan yang pelihara siluman serigala. Loh, kok tiba-tiba banget Bu Yayan yang dituduh sih? Ya karena warga-warga yang lagi ngejar siluman serigala itu, mereka ngelihat kalau siluman serigala larinya ke arah rumah Bu Yayan. Dan mereka pikir itu tuh sebenarnya suruhannya arwahnya Aca buat jagain rumahnya Bu Yayan. Sekarang juga Dani dan Bu Yayan lagi berantem. Karena Dani mikir kalau siluman serigala Bu Yayan yang berantakin dagangannya. Makasih ya, Mas. Jadi kalau gitu kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya sih tadi aku sempat ngelihat ada sesuatu yang aneh banget. Kamu ingat nggak, Mai? Tadi kan daging kita jatuh. Terus dibantuin sama Mas Darmo yang ngambil kan. Setelah kita pergi, aku ngelihat Mas Darmo jelatin tangan yang abis megang daging mentah itu. Seriusan, Ai? Tapi waktu itu dia juga tiba-tiba jadi kuat banget sih waktu berantem sama Pari. Dan dia juga nyelakain warga. Aku ngerasain ada sangkut pautnya sama Mas Darmo dan Neneng. Ya, kita harus cari tahu lebih soal ini. Iya, aku setuju. Ya Allah, Dani. Bisa-bisanya lo kagak percaya sama gue. Gue tuh udah nganggep lo kayak adik gue sendiri. Lo lihat gue tinggal udah sebatang kara kayak gini. Gue udah ngerasa deket sama lo. Masa iya sih gue tega ngancurin dagangan lo, ya Allah. Sakit banget gue, Dan, kalau ngebayangin lo begitu tadi sama gue. Gara-gara lu nih, Dan, gue jadi denger suara-suara kagak enak begini di rumah gue sendiri nih, ya Allah. Sepi banget ya. Siluman serigala! Siluman serigala! Kita Mas pergi cari tempat yang aman. Iya, makasih. Hati-hati ya, Bang. Lik. Silumannya kabur. Lik. Kabur ya, ayo, ay. Silumannya kabur kemana, Lik? Cepet banget. Aku juga udah nggak ngeliat, ay. Darmo? Mas Darmo? Ngapain di sini? Kalian gak usah kepo. Urus aja urusan kalian sendiri. Gak usah repot sama urusan orang. Lik, itu semakin hari Mas Darmo kelakuannya semakin aneh deh. Aku juga udah curiga, ay. Kita coba ikutin ya. Sial, ngapain lagi mereka kesini? Ada apa? Ada bener selama ini Mas Darmo bersekutu sama siluman serigala itu. Kalian ngomong apa sih? Jangan asal deh. Kami lihat sendiri, Mo. Si
siluman serigala itu keluar dari tubuh kamu. Saya ingat, jangan-jangan yang tadi di depan rumah Bu Yen itu siluman serigala yang masuk ke tubuh saya. Saya kira siluman serigala itu udah keluar dari tubuh saya. Jadi makanya saya nggak ingat apa-apa. Gawat, Aini dan Malik pakai lihat siluman serigala itu keluar dari tubuh aku lagi. Ini gara-gara siluman serigala masuk ke tubuh saya, badan aku jadi sakit-sakit kayak gini. Aku masuk ke dalam rumah dulu ya. Rik, kayaknya nggak mungkin deh. Ini aneh banget. Iya, kita harus kumpulin bukti lebih banyak. Ayo. Sebenarnya kenapa Bu Yeyen kok bisa sampai sakit kayak gini? Iya tuh Yen, kamu teh kunaon tiba-tiba gering gitu, bikin kita teh khawatir. Aduh, lu berdua kayak pegawai sensus, nanya mulu. Gue sendiri kagak tahu sampai gue sakit begini ya. Tapi yang pasti semalam itu gue diteror sama siluman serigala. Cuman gue kagak yakin dah, itu gue mimpi apa beneran begono. Aduh, kalau gue kata mah nih, ini gara-gara warisan tanah sepetak itu dah. Kalau kayak begini caranya mah ya, gue mau pulangin aja tuh. Gue mau balikin sama si Darmon tuh tanahnya. Ih, kamu teh ngomong naon atuh Yen? Ulah. Eta teh tanah warisan teh udah dikasih sama Nyi Acah buat Yeyen. Kunaon rek dibalikeun deui. Tapi gua kagak kuat, Put. Kagak tenang hidup gua. Mendingan sekarang Aini anterin berobat dulu ya. Yuk. Kagak ya. Gua takut disuntik. Gua mau balikin aja tuh sertifikat ke tempatnya si Darmo. Gua datang kemari. Gue mau nyerahin sertifikat ke keluarganya Nyi Acah. Jujur aja, sejak gue dapet warisan itu, hidup gue jadi kagak tenang. Ya seharusnya kalau memang tahu diri, dari awal nggak usah diterima. Orang seharusnya tanah ini memang jadi miliknya Mas Darmo, bukan jadi milik kamu. Alah, kudu nama anu tahu diri tes karya atunya. Sok coba pikirkeun nya kumaneh. Kunaon eta teh Nyi Acah sampai ngasih tanah warisan ke Yeyen? Soalna teh Nyi Acah teh tahu atuh kalau kalian berdua teh cuman benalu. Naon sih wani sok, lu jeung aing. Udah Bu Iput, Bu Yeyen, udah. Mendingan Aini anterin pulang ya, kita pulang aja. Semua urusannya udah selesai juga kan? Yuk. Yeyen, dibopong ku Iput yuk. Benar ya, ada anak tidak berguna. Awas. Kita pamit ya. Assalamualaikum. Akhirnya tanah ini jadi milik kita seutuhnya, Mas. Kita jual sekarang juga. Oh iya dong, Mas. Harus. Pergi gak kamu? Pergi! Jangan mendekat ya. Jangan mendekat. Kamu habis dari mana? Aku habis nemenin Bu Yeyen, Mai. Tadi sekalian aku anterin Bu Yeyen pulang sama balikin sertifikatnya ke Mas Darmo dan Mbak Nining. Sertifikatnya dibalikin?
karena katanya Bu Yeyen selama ini udah jadi nggak tenang. Tapi Mai, nggak tahu kenapa aku masih ngerasa sama Mas Darmo deh. Kalau diperhatiin sih kayak orang normal-normal biasanya. Tapi aku nggak tahu apa yang aneh ya dari Mas Darmo. Tapi ya aku takutnya ini tuh ada kaitannya tahu sama serangan serigala akhir-akhir ini. Kalau emang ada, tapi buat apa coba Mai? Pesugihan itu kan ya khusus buat jadiin orang kaya. Ya kayak Mas Darmo dan Mbak Neneng ini kan perebutan lahan sama Bu Yeyen. Iya juga sih. Untung kamu punya koneksi bikin sertifikat, Mas. Jadi kan gampang jualnya. Iya dong. Pokoknya hari ini aku mau belanja, habisin tuh duit, kan udah dapet DP. Kebetulan lu pulang. Cepet, bayar utang lu sekarang. Iya, gue bayar. Nih ya, gue bayar utang gue. Nih, pokoknya lo jangan pernah ganggu kita berdua lagi. Ngerti? Ajar lu ngasih nggak sopan. Pergi lu, awas lu ya. Pokoknya Mas, aku mau belanja, aku mau makan enak hari ini. Apa ya? Steak deh kayaknya. Iya, makan steak enak deh kayaknya. Boleh, boleh. Kamu mau belanja apa aja boleh. Tapi hari ini kita harus kasih sajian untuk siluman serigala. Jadi nanti sekalian kita beli daging ya. Ih, ngapain sih kamu tuh beli daging terus? Emangnya kamu pikir harga daging itu murah? Mahal tahu. Ya tapi kan itu syarat dari dukunnya. Ya namanya kucing, kalau dikasih makan terus pasti datang terus ke rumah kita, Mas. Nah, kalau kucingnya nggak dikasih makan? Iya sih, pasti dia nggak akan datang lagi. Tapi masa kamu samain kucing sama siluman serigala? Ih, apa bedanya? Kan sama-sama berasal dari binatang, ya nggak? Yaudah yuk buruan, buru tutup restonya. Ayo. Kalian pergi dari sini. Cepetan pergi. Astagfirullahaladzim, Ostek. Ostek. Kamu kenapa, Lik? Fari, terlalu banyak warga yang minta tolong. Mungkin serigala itu nyerang warga lain. Ri, kita coba mencar aja sekarang. Coba selamatin sebanyak mungkin, Ri. Ya, ayo, Lik. Hati, Bu. Pergi gak kamu? Pergi! Jangan mendekat ya. Jangan mendekat. Lik, Awas, Fari. Lik hati-hati, Lik. Lik, awas. Ini kamu nggak apa-apa, Kok bisa ada serigala ya, Ibu? Nggak apa-apa? Kenapa makin banyak yang diserang oleh siluman serigala ya? Iya ya, jadi serem. Dengar suara lolongannya aja bikin merinding seluruh badan. Saya jadi takut nih kalau besok-besok atau saya atau kamu yang terkena oleh silumannya. Bismillah aja lah, amit-amit deh, jangan sampai. Udah yuk. Ini pasti gara-gara kita nggak kasih makan silumannya. Makanya dia jadi ngamuk-ngamuk. Udah sih Mas, biarin aja. Kan yang diamuk warga, bukan kita. Tapi
ngerti, Dek. Jadi, kamu tuh jangan badan doang yang gedein, tapi nyali cuma segini. Ayo pulang, aku mau unboxing belanjaan aku. Mas. Hati-hati, Lik. Ya Allah. Ada tariknya begitu si Darmo. Iya, Dan Darmo lagi kesurupan siluman serigalanya. Tadi dia habis nyerang istrinya sendiri. Astagfirullahaladzim. Ayo, Dan. Ri. Nah, ini Mbak Nenek bersekutu sama siluman serigala. Astagfirullahaladzim, Mbak. Tobat. Ay, udah deh, Ay. Aku jadi nyesel kalau aku tahu cuma dapat ceramah dari kamu. Aku bukan ceramain kamu, Mbak. Udah diam, ah. Mbak Nenek. Darmo. Mbak Nenek. Awas, Ri. Dari, awas. Dani, bantu pegangin. Mari, kita suruh ke dia, Ri. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Neng. Kenapa? Enggak apa-apa ya. Neng, kenapa, Neng? Bangun, Neng. Neng. Bangun, Neng. Neng. Aduh, Neng. Gue aja yang dipitnah melulu berdua. Tapi Maya, swear tekewer-kewer gue kagak pernah nyangka kalau lu pada mengambil jalan sesat begono. Kamu teh bener pisan atuh Yen, miris satunya mereka teh. Kasihan kalau Nyi Acah teh ngeliatnya kelakuan eta anak jeung minantuna bersekutu jeung siluman gitu. Ya, Bu Iput udah. Masa masih aja gibah di tempat terakhirnya Mbak Neneng. Lebih baik sekarang kita memaafkan. Memaafkan tidak akan menjadikan kita orang yang lemah. Justru sebaliknya, ya. Dan sekalian juga kita maafin Darmo. Semoga setelah kejadian ini Darmo bisa berubah. Amin. Yaudah yuk, kita balik duluan. Tinggalkan kasih Darmo. Ayo Bang, kita balik ya Bang ya. Kalian pergi aja, saya masih mau bersama istri saya. Jadi kita duluan deh. Neng. Kenapa kamu tinggalin aku, Neng?
Jadi gimana Dan? Lebih lega sekarang udah bisa jualan lagi? Alhamdulillah banget ya Allah. Alhamdulillah. Lebih nyaman gitu kalau kita apa adanya. Bersyukur banget ya Allah. Iya, berasa kayak punya bisul pecah gono ya. Ibu-ibu mau belanja? Iput sama Yen teh hari ini mau masak, ay. Kita teh mau umam di warteg aja. Ih, pan tadi katanya kita mau pesen online badokan put begono. Eta badokan put. Kalau nggak belanja terus yang Bu Iput ngapain di sini? Nah, dia kagak tahu kita mah belanja kagak belanja, emang di mari pangkalan favorit. Buat ngegibah. Jadi Bu Yen nggak marah sama saya? Ya elah, Dan. Kapan gue bisa marah sama lu? Tapi kalau lu kagak terima gue mangkal di mari buat ngegibah. Besok gue ngomong sama Pak RT, gue minta bikinin pangkalan khusus ngegibah. Enggak Bu Yen. Saya senang Bu Yen bisa kesini lagi. Maafin saya Bu Yen ya. Kita kan best friend forever. Iya. Ya. Itu siapa? Masukin aja ke rumah sakit jiwa. Semalam gua udah didatengin Nya Acah dalam mimpi gua. Gua udah minta izin nih anak biar kita masuk. Ayo rumah sakit jiwa. Boleh katanya. Ayo aja.